Batmite, I thought we told you to stay in your own world and out of our hair. Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Hari ini kita akan unboxing salah satu Batman yang menurut saya menjadi kandidat kuat kedua untuk tampilan Batman paling klasik di lini McFarlane DC Multiverse. Kalau sebelumnya McFarlane merilis versi biru dan abu-abu yang sangat identik dengan era komik tahun 80 dan 90-an, kali ini hadir versi Black and Grey yang memberikan nuansa jauh lebih gelap dan modern. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mulai unboxingnya. Fun fact, kalau saya konsisten upload 2 video unboxing setiap minggunya sejak tahun 2020, kemungkinan besar sebelum tahun 2024, saya sudah selesai mengupload semua video yang ada di koleksi saya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Selain terkendala waktu dan ruang, saya juga merasa masih banyak kekurangan dalam video-video yang saya buat. Karena itulah saya sempat memilih untuk pause sejenak dan mencoba mengevaluasi serta memperbaiki kualitas konten yang saya hasilkan. Meskipun video-video yang saya buat belakangan ini masih jauh dari kata sempurna, saya tetap ingin terus berusaha memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Dengan segala keterbatasan dan kendala yang saya hadapi, saya berharap setiap video yang saya buat hari ini bisa sedikit lebih baik daripada video yang saya buat sebelumnya. Begitu pertama kali melihat figur ini, kesan yang langsung muncul adalah inilah Batman klasik yang sangat mantap dan proporsional. Tidak memakai armor besar, tidak banyak panel futuristik, tidak dipenuhi dengan gadget yang berlebihan. Hanya seorang vigilante dengan kostum sederhana yang mengandalkan kemampuan fisik, kecerdasan, dan pengalamannya untuk bertarung. Gokil banget. Jubahnya berbahan plastik dibuat menjuntai cukup panjang hingga hampir menyentuh dasar. Meskipun bukan soft goods, bentuk lipatan jubahnya memberikan kesan seperti sedang tertiup angin, sehingga tetap terlihat dramatis ketika dipajang. Siluet tubuhnya sangat atletis, bahunya lebar, pinggang ramping, kaki terlihat panjang, sehingga proporsi figur benar-benar menyerupai ilustrasi Batman di era 80 dan 90-an. Sekarang saatnya kita untuk lihat lebih dekat detail sculpt-nya. Head sculpt Batman-nya yang keren, yang menjadi salah satu daya tarik utama dari figur ini. Dengan ekspresi wajah dibuat tenang, tetapi tetap memperlihatkan kesan sangar. Rahangnya yang tegas memberikan aura seorang Bruce Wayne yang berpengalaman menghadapi berbagai ancaman di Gotham. Bagian kaul memiliki telinga yang cukup runcing, sehingga sangat identik dengan ilustrasi Batman era 90-an. Sorot mata putih tanpa pupil juga memberikan kesan misterius sekaligus intimidatif. Sementara memasuki detail pada bagian sepatu boots tampak dibuat sederhana, tanpa tambahan detail futuristik, sehingga tetap mempertahankan nuansa klasik yang sangat kental. Pada bagian bawah atau dasar sepatu boots terukir informasi produksi, hak cipta, dan simbol keamanan. Masuk ke bagian torso, terlihat detail berupa lipatan-lipatan kostum yang hampir tersebar di seluruh tubuh, mulai dari lengan, dada, perut, hingga kaki. Hal ini memberikan kesan tekstur yang terasa seperti kain tebal pada kostum, bukan armor yang keras. Beralih ke bagian dada, logo kelelawar hitam dalam bingkai kuningnya dipahat dan dibuat untuk menyatu langsung dengan kostum. Bukan hanya sekedar stiker atau sablonan saja yang ngebuat semuanya tampak pas dan keren tanpa terlihat berlebihan. Sebelum masuk ke segmen artikulasi, saya ingin membandingkan sebentar figur Batman Nightfall Black and Grey ini dengan versi Blue and Grey yang sebelumnya sudah lebih dulu dirilis. Kalau kita lihat berdampingan, sebenarnya kedua figur ini menggunakan sculpt yang sama. Jadi perbedaan utamanya benar-benar terletak pada pilihan warna yang digunakan. Versi Blue dan Grey tampilannya lebih cerah dan sangat lebih identik dengan tampilan Batman dari komik era 80-an hingga 90-an. Warna birunya membuat figur ini terasa lebih klasik, lebih comic accurate, dan langsung mengingatkan saya pada berbagai ilustrasi Batman yang sering muncul di buku komik pada masa itu. Sementara versi Black dan Grey memberikan kesan yang berbeda. Dengan dominasi warna hitam, tampilannya terasa lebih serius, lebih modern, dan sedikit lebih dekat dengan interpretasi Batman yang sering kita lihat dalam media saat ini. Menariknya, perubahan warna yang terlihat sederhana ini ternyata cukup memengaruhi karakter figur secara keseluruhan. Ketika melihat versi Blue and Grey, saya melihat sosok Batman sebagai pahlawan super dari halaman komik. Namun ketika melihat versi Black and Grey, saya lebih melihat sosok Dark Knight yang berpatroli di jalanan Gotham pada malam hari. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, menurut saya jawabannya kembali ke selera masing-masing kolektor.
Kalau saya pribadi, justru lebih suka versi blue and gray karena nuansa klasiknya benar-benar terasa kuat. Setiap kali melihat kombinasi warna ini, saya langsung teringat dengan berbagai komik, kartun, dan representasi Batman yang saya nikmati sejak dulu. Buat saya, versi blue and gray ini punya nilai nostalgia yang sangat tinggi, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya begitu menyukainya. Memasuki bagian artikulasi. Kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Bagian pundak bisa sedikit digerakkan ke depan dan ke belakang. Badan bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian badan. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Sekarang kita lanjut ke bagian aksesoris. Aksesori pertama yang kita dapatkan adalah sepasang tangan tambahan. Jadi kalau dihitung dengan 2 tangan bawaan yang sudah terpasang di figur, total ada 4 tangan atau 2 pasang tangan yang bisa kita gunakan. Untuk pos tangannya sendiri cukup standar. Kita mendapatkan sepasang tangan mengepal yang cocok untuk pos bertarung, lalu ada sepasang tangan terbuka yang nantinya bisa digunakan untuk memegang aksesori berikutnya yang juga sudah disertakan dalam paket ini. Berikut tahap demi tahap pemasangan aksesoris dan tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Dan beginilah tampilan dari figur setelah tangan alternatif terpasang pada tubuh figur. Aksesori berikutnya yang kita dapatkan tentu saja adalah sebuah batarang. Kalau dilihat lebih dekat, desain batarang yang disertakan di sini menggunakan bentuk kelelawar klasik yang sangat identik dengan Batman. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tetapi detail sculpt-nya tetap terlihat cukup rapi untuk ukuran aksesori kecil seperti ini. Dan beginilah tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Selain itu juga terdapat stand base standar DC Multiverse yang selalu berguna untuk membantu pos-pos dinamis. Terakhir ada trading card yang menampilkan foto karakter di bagian depan dan informasi karakter di bagian belakang. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, menurut saya,
Batman Nightfall Black and Grey ini adalah salah satu Batman klasik terbaik kedua yang pernah dirilis McFarlane. Dan yang pertama, bagi saya sudah pasti yang Blue and Grey. Desainnya sederhana, proporsinya bagus, detail sculptnya luar biasa, dan kombinasi warna hitam serta abu-abunya membuat figur ini tampil sangat elegan. Kalau kalian sendiri lebih suka versi Blue and Grey atau Black and Grey? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Figur ini mengingatkan bahwa desain yang sederhana seringkali justru bertahan paling lama. Begitu juga dalam hidup. Kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit untuk menjadi berarti. Konsistensi, karakter, dan ketulusan seringkali jauh lebih bernilai daripada penampilan yang berlebihan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya, kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display. MegaGeek.